Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPS kelas 7 pada bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan pada sub pokok bahasan pengertian ruang dan interaksi antar ruang bersama Bu Sulis. Mari kita mengikuti pelajaran kita hari ini. Jangan lupa berdoa dan penuh semangat agar kita bisa memahami pelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan peserta didik, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang. 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. 4. Menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Dan yang terakhir, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Perhatikan gambar pada layar. Ada berbagai macam suatu wilayah. Coba bayangkan kira-kira bagaimana keterkaitan antar setiap ruang. Coba diamati sejenak gambar pada layar. Selanjutnya, Bu Sulis akan menjelaskan tentang ruang. Tentunya, kamu sekarang berada di suatu ruang, entah di ruang tamu, di kamar, atau di teras rumah. Nah, apa itu ruang? Ruang mencakup lapisan tanah, batuan, sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Bagaimana? Sudah cukup jelas apa itu ruang? Selanjutnya, setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki karakter atau ciri-ciri khas tertentu. Seperti sekarang mungkin kalian ada di kamar. Dan di ruang lain pun, misalkan di ruang tamu juga punya ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Karakter inilah yang membuat menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Contoh keterkaitan antar ruang, misalnya, yang pertama, peristiwa banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Hanya sebagian kecil air hujan yang terserap di tanah Bogor. Akibatnya, Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian berasal dari wilayah Bogor. Contoh yang pertama tadi adanya keterkaitan antar ruang antara wilayah Jakarta dan wilayah Bogor. Contoh yang kedua, penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, kendaraan, barang elektronik, dan lain-lain. Sedangkan penduduk desa tidak menghasilkan produk-produk tersebut, tetapi mereka menghasilkan sayur, mayur, atau buah-buahan.
Nah, sebaliknya penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan, sehingga mereka memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran bahan makanan dari desa ke kota. Perhatikan gambar-gambar di samping. Gambar yang pertama mencontohkan keadaan banjir di Jakarta. Nah, anak-anak, kalau sudah ada keterkaitan, pasti ada interaksi sosial. Karena adanya kelangkaan atau karakteristik masing-masing ruang. Dalam kehidupan manusia, dituntut untuk bisa bersosialisasi dalam lingkungan sekitar. Karena secara kodratnya manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Coba kalian perhatikan diri kalian sendiri. Pasti kalian membutuhkan mama, papa, adik, atau kakak untuk bisa kalian memenuhi kebutuhan kalian. Dari sinilah kemudian manusia menjalin hubungan satu dengan yang lain. Interaksi akan terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk apa saja. Mungkin hari ini kamu dari pagi sudah berinteraksi pasti dengan orang tua, dengan papa, dengan mama, dengan adik, dan kakak. Dalam hal itu mungkin memenuhi kebutuhan. Dua, sekarang mungkin papa mamamu sedang melakukan perjalanan menuju tempat kerja. Juga apabila terjadinya migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal. Juga yang lebih luas lagi, terjadinya perdagangan internasional. Masih banyak lagi bentuk-bentuk interaksi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa kondisi bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementer. Artinya, kondisi saling melengkapi terjadi ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalkan, wilayah A merupakan wilayah yang penghasil sayur, sedangkan wilayah B merupakan wilayah penghasil ikan. Karena kota A dan kota B terjadi surplus, maka wilayah A memerlukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Sebaliknya, kota B juga akan melakukan interaksi dengan kota A karena mereka akan melakukan perdagangan ataupun jual beli dari barang-barang yang dihasilkan di kota mereka masing-masing. Sedangkan kondisi yang kedua yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka dia akan memperhatikan faktor jarak, biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A
surplus sayuran, tetapi minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran, sedangkan wilayah C surplus ikan dan minus sayuran. Nah, wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B, namun kemudian wilayah C juga menghasilkan ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportnya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan di wilayah C. Nah, akibatnya interaksi antara wilayah A dan wilayah B yang tadi lebih jauh dibandingkan wilayah C akan terjadi interaksi lemah. Sedangkan wilayah A dan wilayah C akan terjadi interaksi kuat. Jelas? Sedangkan kondisi saling bergantung yang terakhir yaitu kemudahan transfer atau transfer ability. Apa maksudnya? Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Tidak ada kan pedagang yang ingin rugi? Nah, biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur itu seperti jalan raya, kemudian alat transportasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan tujuan. Contohnya, jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayurannya dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak mau berjual sayurannya ke wilayah B. Karena apa? Karena jalan yang dilaluinya mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Nah, sekarang kita coba di sekitar kita. Sekarang kalau dari Surabaya ke Malang lebih mudah kan? Karena sudah ada kemudahan transfer, yaitu adanya jalan tol. Kalau kita dari Surabaya ke Malang, Malang ke Surabaya lebih cepat, lebih mudah, dan lancar. Sudah cukup jelas penjelasan tentang kemudahan transfer? Bagaimana? Sudah bisa menjawab pertanyaan? Nah, anak-anakku yang terkasih, dari pelajaran tadi semoga kalian bisa menerima dengan baik dan cukup jelas, dan kita akan bertemu dalam pelajaran berikutnya.